Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa anjahta an basairina hishawatal hiwayah. Alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'idal fikri li arbabil hijah, wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa jukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang maha mencipta, yang maha mengatur, yang maha menguasai seisi langit dan seisi bumi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan segala sesuatu sehingga bisa bergerak. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Dat yang maha menghidupkan dan Dat yang maha mematikan. Kepada Allah semua kita tempat berlindung, kepada Allah semua kita tempat bergantung. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya upaya yang bisa kita lakukan kecuali berlakunya kudrat dan iradat Allah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kembali malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Kemudian di tempat yang mulia ini juga kita duduk dalam majlis yang dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat. Majlis yang dikatakan oleh Nabi SAW taman-taman surga. Taman-taman surga di dunia itu adalah majlis-majlis zikir. Mudah-mudahan majlis ini menghantarkan kita kepada majlis, kepada taman surga yang sesungguhnya, yang ada nanti di yaumul akhirah, di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapat ampunan dan mendapat rahmat dan mendapat keberkahan. Apalagi mengawali tahun baru Muharram, tahun baru Hijriyah 1446 Hijriyah. Oleh karena itu, ini sesuatu yang sangat kita syukuri. Setelah kita meninggalkan tahun 1445, sekarang kita dihadapkan dengan tahun 1446 Hijriyah. Mudah-mudahan di tahun ini segala niat dan hajat kita disampaikan oleh Allah. Semoga di tahun ini kita diberikan umur yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan di tahun ini juga tahun yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa untuk selalu kita perbanyak. Sebab orang-orang yang beriman itu disuruh oleh Allah supaya banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Ada di Al-Quran surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dengan salam, bersolawatlah kepadanya dan bersalamlah dengan salam yang sempurna. Oleh karena itu, ucapan salawat itu tidak hanya sebatas nilai ibadah, tapi salawat itu juga menjadi salah satu syarat kita untuk mendapatkan syafaat Nabi di yaumul qiyamah. Sebab hari itu Bapak Ibu hari yang sangat menentukan. Mengharap pertolongan dari orang tak dapat, mengharap pertolongan dari anak tak bisa. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu seseorang akan lari dari orang lain, wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Artinya nafsi-nafsilah kita nanti di hari akhirat itu. Apa pertolongan yang bisa kita harapkan? Hanya syafaat yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam hidup ini banyak-banyak kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safwat Allah.
Assalamu alayka ya Zainal Anbiya wal Mursalin. Assalamu alayka ya Atqal Asfiya ya Atqal Azkiya. Assalamu alayka ya Taha ya Yasin. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ungkapan-ungkapan salam yang bisa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kita hormati pengurus Masjid Masyitah, yang kita muliakan Imam Masjid Masyitah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kembali kita mengulang kaji. Karena kaji ini Bapak Ibu tidak ada yang baru. Kaji ini diulang-ulang terus. Tidak ada yang baru, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Qur'annya tetap itu, tak bertambah juznya, tak bertambah surahnya, tak bertambah ayatnya. Hadis yang kita sampaikan itu juga. Tapi kenapa ini diulang-ulang? Karena persi Al-Quran surah Al-Asr, termasuk orang yang tak merugi itu adalah yang selalu saling nasihat menasihati. Wa tawasaw bil haqqa wa tawasaw bis sabar. Saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran. Jadi kalau sifatnya nasihat itu berulang-ulang. Tidak ada itu nasihat sekali habis itu selesai. Namanya nasihat berulang-ulang. Makanya kalau kita memberi nasihat kepada orang, sebenarnya tidak perlu kita sebutkan ini sudah nasihat kesekian kali. Tak pun disebutkan nasihat yang sekian kali, toh juga nasihat itu disampaikan berulang-ulang. Itulah orang yang tidak merugi. Orang yang mau saling menasihati. Mau dia dinasihati, lalu kemudian mau juga dia memberi nasihat. Karena ada juga manusia ini hanya mau memberi nasihat, tapi dinasihati tak mau. Maka kita yakin yang percaya yang hadir ini semuanya bisa memberi nasihat dan mau menerima nasihat. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, hijrah secara hakiki itu artinya adalah sesuai apa yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu kata Nabi, mereka yang bisa meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Itulah hijrah secara hakiki. Hijrah secara hakikat meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam Al-Quran selalu kata hijrah itu disandingkan dengan kata iman dan kata jihad. Ada kata hijrah tapi tak lepas daripada kata iman dan kata jihad. Contoh misalkan Bapak yang berbahagia, ketika kita membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Bukan, mohon maaf, itu ayat yang berkaitan dengan jihad. Ada di surah Al-Baqarah kalau tidak salah, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Jadi ada kata iman, ada kata jihad, kemudian ada kata hijrah. Bapak Ibu berbahagia, apa kaitan hijrah dengan iman? Apa kaitan hijrah dengan jihad? Orang yang berhijrah itu
adalah orang yang sudah betul imannya kepada Allah. Orang yang berhijrah, orang yang telah sampai imannya kepada Allah. Makanya ketika datang perintah hijrah, maka semua sahabat-sahabat yang telah beriman dengan sempurna, mereka semuanya berhijrah ke Madinah. Tak ada mereka yang peduli lagi dengan tempat kelahiran, tak ada lagi mereka peduli dengan usaha, ternak, kebun, tak mereka pikirkan itu. Bahkan yang lebih dahsyatnya, apa nasib mereka nanti sampai di Madinah mereka pun tak tahu. Kampung halaman ditinggalkan, tanah kelahiran ditinggalkan, rumah ditinggalkan, harta ditinggalkan, usaha ternak ditinggalkan, usaha kebun ditinggalkan. Yang diharapkan di Madinah tak ada. Apakah ada informasi misalkan datang orang Madinah, siapa yang datang berhijrah dari orang Makkah, nanti sampai di Madinah ada rumah disiapkan, ada kebun disiapkan, ada usaha disiapkan. Kalau ada informasinya seperti itu, barangkali biasa-biasa saja. Tapi tak ada. Lalu apa yang kemudian membuat mereka berhijrah ke Madinah itu? Karena keimanan mereka telah sampai kepada kesempurnaan. Karena memang orang-orang beriman ini keyakinannya sudah sempurna kepada Allah. Dia yakin di balik perintah Allah akan mendatangkan nusratullah. Di balik perintah Allah akan mendatangkan pertolongan Allah. Itu keyakinan orang beriman. Maka apa saja perintah Allah, maka dia akan kerjakan dengan ikhlas. Kenapa dengan ikhlas? Karena dia sudah yakin di balik perintah Allah itu akan ada nusratullah, akan ada pertolongan Allah di situ. Nah, kita juga sebaliknya begitu, Bang berbahagia. Apa saja yang diperintahkan Allah kepada kita dalam hidup ini, tak usah ragu. Tak usah ragu dan tak usah kemudian bertanya-tanya, iya atau enggak, iya atau enggak. Yakinkan saja Bapak berbahagia, kalau kita mengerjakan yang diperintahkan Allah, kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka pasti akan datang nusratullah. Artinya akan datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu datang saat kita sedang mengerjakan perintah Allah, saat kita sedang meninggalkan larangan Allah. Pertolongan Allah itu datang saat kita tidak dalam keadaan mengerjakan, tidak dalam keadaan meninggalkan, tapi dalam keadaan kita dihimpit kepada satu ujian, satu musibah. Yang pasti nusratullah itu akan datang. Maka keyakinan inilah yang tertanam dalam diri sahabat Nabi, sehingga mereka kemudian pergilah mereka berhijrah ke Madinah. Kemudian apa hubungan hijrah dengan jihad, Bapak berbahagia? Dengan iman sudah. Dengan jihad apa hubungannya? Bapak Ibu yang berbahagia, mendapatkan iman yang sempurna itu, merasakan yang disebut dengan halawatal iman, mendapatkan manisnya iman itu, bukan sekedar membalikkan telapak tangan. Di situ ada pengorbanan, Bapak berbahagia. Maka yang dinilai oleh Allah selain daripada yang kita kerjakan, tapi pengorbanan kita dalam mengerjakan pekerjaan itu yang akan menjadi nilai di hadapan Allah. Maka tidak sama nilai sedekah 1000 perak dari tangan orang kaya dengan nilai 1000 perak dari tangan orang miskin. Nominalnya sama-sama 1000. Tapi samakah nilainya di hadapan Allah? Tidak. Apa sebab? Orang kaya mendapatkan nilai 1000 itu tak payah Bapak Ibu. Bahkan tutup mata dia datang uang 1000 itu. Tapi bagi orang miskin, mesti keluar keringatnya, mesti dia berpanas matahari dulu, terkadang terkena air hujan, baru dapat dia uang 1000 perak itu. Jadi usaha perjuangan itu yang akan dinilai oleh Allah. Maka orang-orang yang berjihad itu betul-betul berjihad bersungguh-sungguh, itu akan ditunjukkan Allah kepadanya jalan kebaikan-kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna lahum subulana.
orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pastilah kami akan tunjuki mereka di jalan-jalan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita percepat sedikit. Kemudian hijrah, kalau kita buka dan kita pelajari dan kita jabarkan, ini memang banyak sekali. Tapi kita tidak mentargetkan banyak, Bapak berbahagia. Kita mentargetkan satu saja. Satu saja kita targetkan. Apa yang mesti kita hijrahkan? Lisan. Ada apa dengan lisan nih, Bapak berbahagia? Dari lisan inilah keluar unsur dosa, dari lisan inilah keluar kata-kata sumpah serapah, dan dari lisan inilah keluar ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang mengandung murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara lisan ini perkara yang besar sebenarnya. Perkara ucapan ini perkara yang serius. Sehingga ada pepatah orang Indonesia mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Sebenarnya sebelum muncul istilah mulutmu adalah harimaumu, jauh sebelum itu Islam telah datang mengatur bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bercakap, bagaimana cara kita mengeluarkan kata-kata huruf demi huruf. Ya, bagaimana Islam mengatur lisan kita nih, diatur sedemikian rupa sehingga lisan ini betul-betul terjaga. Jadi saking hebatnya perkara lisan ini, Bapak berbahagia, wajar kemudian seorang ulama sufi yang bernama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menulis khusus satu kitab hanya membahas tentang masalah lisan, masalah lidah. Betapa bahayanya lidah. Jadi kitab itu hanya khusus membahas tentang masalah lidah. Nah, mampu tak kita menghijrahkan tentang lidah kita di 1446 Hijriah ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita memulai? Pertama, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau tak bisa dia berkata yang baik-baik, maka lebih baik dia diam saja. Kalau tak bisa berkata yang baik-baik, maka lebih baik diam saja. Kenapa bisa orang ribut ketika rapat? Itu karena tak bisa menjaga lisan. Kalau ribut dalam rapat itu udah biasa. Tapi ribut dalam rapat di dalam masjid itu yang kadang-kadang melukai hati kita umat Islam. Sudahlah ribut di dalam rapat dalam masjid lagi Bapak Ibu. Bahkan sampai berkelahi. Hanya mengurus sapi. Yang diurus sapi. Bisa berkelahi manusia yang diberikan potensi oleh Allah, tapi yang dikelahikan masalah makhluk yang sebenarnya mudah diatur karena dia tak punya akal. Yang paling lucunya dimanfaatkan oleh orang pula. Bahkan kadang-kadang dimuat di media sosial. Malu kita kadang-kadang. Jadi masalah lidah ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi konsep berbicara menurut Nabi dalam hadis itu adalah kalau tak bisa berkata yang baik-baik, maka lebih baik diam saja. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, lalu kemudian gerakan yang pertama kali Nabi sampaikan kepada umat Islam di Madinah itu adalah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absyus salam, tebarkanlah oleh kalian salam. Apa maksudnya? Tebarkan oleh kalian keselamatan. Berbicara yang mengandung keselamatan,
berbuat yang mengandung keselamatan, bertingkah laku yang mengandung keselamatan. Afsus salam, tebarkan keselamatan. Kemudian wasilil arham, sambungkan hubungan kasih sayang di antara sesama. Wa at'amul ji'an, berilah makan orang-orang yang lapar. Kemudian yang keempat kata Nabi, solatlah di ketika orang sedang nyenyak tidurnya di tengah malam. Ini 4 wasiat Nabi yang disampaikan kepada umat Islam di kota Madinah. Lalu kemudian masih terkait dengan masalah lisan ini, Bapak berbahagia. Kita kembali buka Al-Quran. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Siapa ibadur rahman? Hamba-hamba yang disayang Allah itu siapa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang apabila berjalan di muka bumi tidak menyombongkan, tidak dalam keadaan angkuh dan sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna, andai kemudian mereka bertemu berhadapan dengan orang-orang jahil, qalu salama, tetaplah mereka mengatakan ucapan selamat. Andai ada orang jahil memaki-maki mereka, andai ada orang jahil menyumpah serapah mereka, tetaplah mereka mengatakan qalu salama, tetap mengucapkan kata-kata selamat. Jadi kalau ada orang memaki-maki lalu dibalas dengan maki-maki, maka itu artinya kita sama dengan dia. Walaupun sebenarnya tidak mudah dalam mempraktekkan itu, Bapak Ibu. Kita ini biasanya kalau dia maki-maki, kita maki-maki juga kan? Nah, sama dengan apa kata kebanyakan orang, amboko eloknya Ustaz. Tapi cubulah orang jahat ke ambo Pak Ustaz. Ambo lebih jahat daripada inyole. Nah, itu sebenarnya bukan dalam tahap yang kita bahas ini. Dia ini katanya baik kalau orang baik dengan dia. Tapi kalau orang jahat dengan dia, lebih jahat daripada orang lagi. Nah, itu tak betul. Nah, kemudian masih terkait dengan lisan ini, Bapak berbahagia. Apa yang disebutkan Allah dalam surah Al-Hujurat? Orang-orang yang beriman itu dilarang mereka saling olok-mengolok. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah segolongan kaum di antara kalian mengejek kaum yang lain. Olok-olokan itu bukan datang dari sikap, tapi datang dari ucapan. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Dan tak boleh juga wanita-wanita mengejek, mengolok wanita-wanita yang lain. Karena boleh jadi kata Allah, mereka yang diolok lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang mengolok. Kemudian, wala talmizu anfusakum. Jangan ada di antara kalian merendahkan orang lain dengan kata-kata. Mengukur orang lewat kata-kata. Nah, itu juga dilarang dalam Islam. Kemudian, wala tanabazu bil alqab. Jangan ada di antara kalian memanggil orang dengan panggilan yang tak baik. Dari lisan juga. Tapi panggillah seseorang itu dengan panggilan yang paling disukainya, yang paling dicintainya. Jangan panggil dengan panggilan yang buruk. Kemudian, lanjut dengan ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian praduga yang tidak baik. Munculnya buruk sangka itu karena pikiran buruk. Tapi ending daripada pikiran yang buruk itu, ending daripada buruk sangka itu kan nanti keluar dari kata-kata. Buruk sangka itu kan awalnya pikiran buruk. Tapi endingnya setelah itu dari lisan. Jauhi oleh kalian praduga yang tidak baik. Nah, ini semuanya adalah dalam rangka bagaimana kita menghijrahkan lidah kita, lisan kita, perkataan kita. Sehingga kemudian betul-betul ucapan kita itu mengandung hikmah. Ucapan itu mengandung manfaat. Orang yang banyak berbicara tapi tak ada nilai daripada apa yang dibicarakannya, maka lebih baik dia
diam saja. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW masih terkait dengan ucapan al-muslim. Kata Nabi, seorang muslim, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Mereka yang bisa menyelamatkan muslim yang lainnya min lisanih, daripada ucapan lisannya, wa yadih, dan daripada tangannya. Artinya seorang muslim yang betul-betul dikatakan muslim itu selamat dibuatnya muslim yang lain daripada tutur katanya, tutur bahasanya, dan daripada tangannya. Maka oleh karena itu tidak ada istilah sudah menjadi bahasa umum, walaupun itu kadang-kadang bahasa yang tak baik, tapi dianggap itu baik. Ya enggak? Kan ada di satu daerah itu, ada dianggap bahasa itu bahasa umum, padahal tak baik. Tapi karena itu dianggap itu bahasa umum, sehingga dianggap bahasa itu menjadi baik. Nah, tidak boleh seperti itu, Pak berbahagia. Walaupun itu bahasa umum, tapi kalau bahasa itu tidak baik, tetaplah kalimat itu, bahasa itu tidak baik. Maka apa yang kita hijrahkan? Menghijrahkan perkataan kita dari segala ucapan yang tidak bernilai, daripada segala ucapan, perkataan-perkataan yang sesungguhnya tidak mengandung nilai ibadah di dalamnya. Nah, ini yang mesti kita hijrahkan. Satu ini aja kita bisa hijrahkan, berbahagia. Sekira sudah hebat kita bisa menghijrahkan satu perkara dalam setahun kita berhijrah. Karena semuanya dimulai daripada situ. Dimulai daripada ucapan. Lalu kemudian sebaik-baik ucapan itu adalah yang mengandung doa di dalamnya. Saya ulangi Bapak Rohia, sebaik-baik ucapan itu adalah yang mengandung doa di dalamnya. Makanya hampir semua ucapan-ucapan Nabi itu mengandung doa, Bapak berbahagia. Coba kita lihat redaksi-redaksi ucapan-ucapan Nabi itu, banyak sekali mengandung doa di dalamnya. Satu ketika Nabi memanggil sahabatnya namanya Mu'adz bin Jabal. Ya, siapa Mu'adz bin Jabal ini? Sahabat Nabi yang berasal daripada Yaman. Jadi negeri Yaman ini termasuk negeri yang tidak dilupakan Nabi. Artinya pernah Nabi di waktu hidupnya mendoakan Yaman ini agar diberkahi oleh Allah. Bahkan tidak hanya Yaman, tapi termasuk juga negeri Syam. Makanya kita yakin dan percaya Bapak Ibu, bagaimanapun keadaan yang dialami oleh saudara kita di Palestina hari ini, kita sangat yakin dan percaya Palestina itu akan diselamatkan oleh Allah. Dan saya dan kita tidak boleh ragu. Karena Syam dan Yaman ini didoakan oleh Nabi waktu Nabi hidup. Allahumma barik fi Syamanina. Ya Allah, berikan keberkahan di negeri Syam. Allahumma barik fi Yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan di negeri Yaman. Nah, Syam yang sekarang ini sudah jadi 4 negara. Yang dahulunya namanya Syam, sekarang sudah menjadi 4 negara. Ada Syria yang beribu kota di Damaskus, ada Lebanon yang beribu kota di Beirut, ada Yordania beribu kota di Amman, kemudian ada Palestina beribu kota di Al-Qudus atau Yerusalem. Jadi karena Palestina ini masuk daripada wilayah bumi Syam, dan itu didoakan oleh Nabi ketika Nabi masih hidup, maka dari itu kita yakin dan percaya. Nah, begitu juga Yaman, Bapak berbahagia. Nah, salah satu kehebatan Yaman ini berlakunya asbab doa Nabi di sini. Beberapa tahun yang lalu Yaman itu mengalami krisis ekonomi yang sangat luar biasa. Mungkin kalau kita dulu tahun 95, 96, 94 kita mengenal krisis moneter dulu, Bapak berbahagia. Bagaimana orang dulu mengalami krisis moneter itu. Krisis moneter yang dialami oleh kita di Indonesia ini tak sebanding dengan krisis yang dialami oleh orang Yaman. Tapi kenapa mereka bisa bangkit daripada itu? Karena asbab daripada hebatnya berkahnya doa Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi maka kalau kita katakan Yaman, maka yang teringat oleh kita adalah para sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang datang dari Yaman. Bahkan makam-makam para sahabat ditemukan banyak di mana? Di Yaman.
Bahkan negeri Yaman itu dijuluki dengan apa? 1000 wali-wali Allah. Ya, 1000 wali Allah. Kemudian Yaman itu juga negeri yang sangat kaya dengan ilmu agamanya, berbahagia. Jadi kalau adalah di antara keluarga kita, mungkin anak kita atau cucu kita, ya enggak, yang bisa belajar ke Yaman, itu Masya Allah. Apalagi masuk pula ke pondok pesantren, siapa namanya, Habib Umar itu. Oh, itu luar biasa. Tapi masuk ke sana itu enggak pula mudah, Pak. Dia harus pakai seleksi, pakai test in proper test. Nah, jadi tak semua bisa masuk ke dalam. Nah, jadi apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni uhibbuka, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Usika fi nafsika, aku wasiatkan kepadamu. La tada'anna inda duburis shalah, jangan pernah engkau tinggalkan setelah habis salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Untuk selalu engkau katakan kepada Allah, Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, agar selalu lisanku menyebut namamu. Ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku sehingga lisanku selalu basah dengan menyebut namamu, dengan selalu berzikir kepadamu. Nah, ini juga sesuatu yang kita harapkan juga, Pak. Bagaimana ucapan-ucapan itu juga mengandung zikir. Setiap mengucap ada zikir di dalamnya. Karena perintah berzikir ini itu sebenarnya tak pakai hitungan angka-angka. Jadi jangan kita batasi zikir itu pakai tasbih. Zikir pakai tasbih itu salah satu latihan. Ya enggak? Habis sholat kita disuruh berzikir tasbih 33. Ya enggak? Tahmid 33, takbir 33. Kemudian apa lagi? Ditutup dengan la ilaha illallah. Nah, bukan hanya itu saja zikir itu kan? Bahkan zikir dalam setiap ucapan pun harus disertakan. Apa saja yang kita makan harus diawali dengan zikir. Apa saja yang kita minum harus diawali dengan zikir. Apa saja yang kita gerakkan harus diawali dengan zikir. Karena perintah zikir itu tak ada batasannya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau dikatakan sebanyak-banyaknya, maknanya tak punya batasan. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah di waktu pagi dan petang. Nah, maka lisan kalau sudah dilatih dan dibiasakan dengan zikir kepada Allah, maka insya Allah lisan akan terjaga, akan terpelihara daripada kata-kata yang kotor. Hebatnya lagi zikir ini, Bapak berbahagia, tidak hanya sebatas menjaga ucapan daripada kata-kata yang tidak baik, tapi zikir itu akan mengeluarkan manusia dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Nabi Yunus alaihissalam, kalau kita buka rahasianya Bapak Ibu, Nabi Yunus itu kan ditelan oleh ikan kan? Berapa lama di dalam perut ikan itu? 40 hari 40 malam. Disebut dengan istilah mengalami 2 kegelapan. Pertama gelapnya di dasar lautan, yang kedua gelapnya dalam perut ikan. Lalu apa yang menyebabkan Nabi Yunus itu bisa keluar daripada perut ikan itu? Karena kehebatan zikir. Karena kehebatan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, hingga kemudian zikirnya pun diabadikan dalam Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka zikir mengeluarkan manusia daripada kesulitan yang sedang dihadapinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku agar selalu lisanku selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan tolonglah aku ya Allah agar senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku ya Allah agar bisa memberikan amal yang terbaik kepadamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah yang kita lakukan, kita targetkan di tahun ini, yaitu memulai menghijrahkan lisan perkataan-perkataan kita. Semoga dengan bisanya kita
menghijrahkan ini dan betul-betul kita mampu menjaga ucapan-ucapan kita ini, insyaallah maka terbentuklah dan terbangunlah hubungan komunikasi yang baik, baik di antara kita sama jamaah, di antara jamaah dengan pengurus, kemudian di antara masyarakat dengan masyarakat, tetangga dengan tetangga. Mari kita berhijrah dari situ, sehingga tidak ada lagi nanti kita dengar tetangga dengan tetangga ribut karena salah-salah ngomong, salah-salah bicara. Tidak ada lagi kita dengar tetangga tak bertegur sapa karena diawali daripada ucapan sumpah serapah dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan sebenarnya, Pak Berbahagia. Jadi iba kita melihat umat ini ribut di mana-mana, bahkan dalam masjid, karena disebabkan karena tidak bisanya menjaga ucapan dan kata-kata. Oleh karena itu, peliharalah lidah kita, karena lidah ini adalah sumber daripada segala-galanya. Dengan lidah itu membuat kita diangkat derajat, dan dengan lidah itu juga membuat kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Mengukur seseorang itu juga bisa dilihat daripada ucapan-ucapannya. Kalau ucapannya sudah tidak baik, itu menunjukkan orangnya pun tidak baik. Jadi tidak ada istilah orang baik tapi ucapannya entah kemana-mana. Tapi elok artinya ya Ustaz, memang inyo kalau bercakap cendu itu Pak Ustaz, tapi kalau ditengok artinya elok Pak Ustaz. Anda ada cendu itu dari ibu-ibu. Salah ibu menilai itu. Kalau sudah ucapannya mengaur-ngaur, itu orangnya itu tidak betul lagi itu. Nah, jadi ibu jangan pula salah-salah memilih menantu kan, menengok ucapannya macam-macam. Kadang-kadang bahasa-bahasa apa itu ya? Tidak ada malunya Pak. Di muka umum pun bahasa-bahasa ini yang pantang-pantang diucapkan pun gampang aja dia mengucapkannya. Astagfirullah. Ya tidak punya malu, bahkan sudah beruban. Naudzubillah min dzalik. Nah, yang paling dikhawatirkan itu adalah ketika menjelang akhir kehidupan. Jadi apa yang biasa disebutkan ketika hidup, ketika sehat, maka itu juga yang biasa disebutkan ketika menjelang kematian. Apa yang dipikirkan ketika kita hidup dalam keadaan sehat normal hari ini, maka itu juga nanti yang akan datang di saat datang detik-detik kematian menjemput kita. Jadi sangat disedihkan sekali. Ya enggak? Kalau ada orang menjelang mati tapi meraung-raung ucapannya. Pernah enggak Bapak Ibu melihat orang seperti itu? Macam-macam yang diucapkannya. Menjelang udah termasuk detik-detik akhir sebenarnya. Bahkan yang paling hebatnya lagi sudah ditalkinkan kalimat la ilaha illallah itu, sudah ditalkinkan, sudah dibisikkan, tidak juga nyambung Bapak Berbahagia, masih juga kata-kata yang kotor gitu. Nah, maka kita berlindung daripada itu juga. Ya, mudah-mudahan kajian kita hari ini, malam ini berkah bermanfaat, walaupun sedikit, tapi kita mulai berazam. Jadi ibda binafsih, kita mulai daripada diri kita. Mudah-mudahan lahirlah di tengah-tengah keluarga kita, sehingga orang tua, kemudian anak, kemudian lingkungan yang menjadi target kita dalam masalah menjaga lidah. Saya kira itu Pak Berbahagia yang bisa sampaikan. Mohon maaf badan agak kurang bersemangat karena baru pulang dari Medan, bawa keluarga jalan-jalan, jadi agak kurang fit juga. Mungkin cara sambil menunggu masuk waktu Isya, ada berapa menit lagi itu? 4 menit lagi ya. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu. Ya.
Waalaikumsalam. Mudah-mudahan yang saya tanggap dan yang saya tangkap dari yang Ibu ucapkan tidak lari, Bu, ya. Begini, kalau kita kembali kepada konsep hijrah, sebenarnya zohirnya kan Nabi dan para sahabat itu secara zohir pindah dari Makkah ke Madinah. Tapi kita tidak mengkaji secara zohirnya, tapi secara hakikatnya. Asbab berpindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah itu apa? Ya enggak? Nah, itu yang mesti kita lihat. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, apakah itu hijrah namanya? Saya dari Sumatera Barat, lahir di Sumatera Barat, menikah di Sumatera Barat, tapi pindah ke Riau. Berpindah dari Sumatera Barat ke Riau ini hijrah namanya ini. Secara zahir itu hijrah. Secara zahir itu hijrah. Tapi apakah berpindah dari Sumatera Barat ke Riau ini mengandung nilai ibadah di hadapan Allah? Baru dia mengandung nilai ibadah di hadapan Allah kalau berpindahnya dari Sumatera Barat ke Riau ini sampai dia ke Riau meningkatkan iman takwanya kepada Allah. Kalau condo itu juonyo, waktunya di Sumbar ndak sholatnya doh. Tibonyo di Pekanbaru, Samuajo di Sumbar ndak sholat, di Riau ndak sholat. Jangankan Samo, ya ndak. Apa lebih parah daripada itu? Nah, itu bukan hijrah yang mengandung nilai ibadah. Mengandung nilai ibadah itu meningkatkan keimanan, ketakwaannya kepada Allah. Jadi oleh karena itu sangat disayangkan sekali kalau ada orang berpindah tempat, tapi hanya berpindah tempat tidak merubah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Sangat disayangkan. Makanya salah satu nasihat kita kepada orang yang berpindah secara tempat itu. Siapapun akan pindah, baik itu dalam rangka tugas. Ya enggak? Baik itu dalam rangka tugas. Secara zahir kamu ini sudah pindah. Maka nasihatnya sampai di sana tingkatkanlah iman takwamu kepada Allah. Biar berpindahan itu mendapatkan nilai keberkahan. Itu, Bu, ya. Ada lagi? Jadi jangan asal pindah hijrah, jangan asal pindah hijrah, bukan itu. Ya, terakhir sebelum ditutup kita ucapkan juga selamat kepada Ustadz Romatua. Ya, ini sudah S2, pertama udah S2. Kita ucapkan selamat. Yang kedua udah berkeluarga pula. Ya, selamat Adinda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Mudah-mudahan ilmu S2-nya bisa dikembangkan, bisa bernilai, dan mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktu sudah masuk, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.